Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Diah Aini yang akan mengajarkan kalian tentang soal-soal asesmen kompetensi minimum terutama dalam bahasa numerasi. Oke, kali ini sudah yang keempat kalinya. Langsung saja soal saja. Nah, di sini sudah ada judulnya pembahasan soal numerasi bagian 4 karena ini yang keempat. Oke, nah ini ada soal pertama. Seperti biasa, yang namanya soal AKM itu pasti didasar atau diawali dengan suatu informasi. Nah, di teks informasi tersebut kalian disuruh mencari informasi pentingnya. Kadang ada beberapa informasi yang memang tidak perlu dibaca gitu. Jadi kalian memang harus cari yang penting saja. Seperti ini, jangan lupa pertama kali kalian harus melihat soal terlebih dahulu, bukan hanya melihat berarti membacanya ya. Yang pertama, beri tanda centang pada pernyataan benar dan silang untuk pernyataan yang salah. Oke, di sini ada 3 kolom, 1, 2, 3. Nah, kolom yang terakhir itu kosong, artinya di sana kalian disuruh mencentang, memberi tanda centang, atau silang. Silang kalau salah, centang atau benar. Nah, baca aja dulu pernyataannya. Pernyataan yang pertama, volume air embung yang masih tersisa adalah dialirkan 10 menit sekitar 2.700 meter kubik. Air dalam embung berkurang 800.000 liter setelah dialirkan 8 menit. Waktu untuk mengalirkan 100.000 liter air yaitu 200 detik. Untuk mengurangi air sebanyak 360.000 liter dibutuhkan waktu selama 20 menit. Oke, di sini sudah terlihat sangat jelas ya. Berarti yang kalian nanti perhatikan adalah satuannya. Di sini ada dua satuan, ada meter kubik dan juga liter untuk volumenya. Sedangkan untuk waktu ada menit dan juga di sini ada detik. Nah, kalian berarti di sini harus bisa mengubah dari menit ke detik atau sebaliknya dari detik ke menit. Begitu juga dengan satuannya meter kubik ke liter atau liter ke meter kubik. Sekarang kita baca informasinya. Oke. Embung kecil merupakan suatu bangunan yang berfungsi untuk menampung air bagi suatu kelompok masyarakat desa. Air yang ditampung selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi pertanian. Di sebuah desa bangunan, sebuah embung kecil yang menampungnya air hingga 3.000 meter kubik. Nah, kubik dengan tinggi kolam 3 meter. Air tersebut dialirkan ke area sawah warga melalui saluran irigasi. Kecepatan air yang keluar dari pintu air embung dapat mencapai 30 meter per menit. Jadi di sini ada sebuah kolam yang namanya embung kecil yang memiliki 3.000 meter kubik volumenya, berarti volume itu adalah isi. Berarti isi maksimal dari embung itu adalah 3.000 meter kubik. Nah, kemudian kecepatan alirannya itu 30 meter kubik per menit. Oke, dari soalnya tadi ada menit sama menit, detik, liter, dan juga kubik. Sedangkan di teks itu hanya meter dan juga menit. Berarti nanti kalian harus rubah satuannya dari pernyataan-pernyataan yang ada. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, oke, langsung ke pembahasan soal pertama ya. Tadi Ibu sudah bacakan teksnya. Di sini udah ada beberapa yang Ibu garis bawahi mengenai tentang teks yang sudah yang sudah dipaparkan. Ada volume embung kecil yang memiliki 3.000 meter kubik, artinya maksimal 3.000 meter kubik airnya itu ada di embung. Kemudian kecepatan keluarnya air dari embung itu 30 meter kubik per menit. Oke, kalian catat aja dulu hal-hal yang penting tersebut. Biasa kalau dalam matematika atau kimia, fisika biasanya ditulis diketahui dulu.
Tinggi kolam 3 meter, volume embung 3000 meter kubik. Nah, karena tadi di pernyataan itu ada yang membahas satuan liter, kalian rubah saja dulu dari meter kubik ke liter. Nah, meter kubik ini kalau liter itu sama dengan dia desimeter kubik. Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik. Otomatis kalian harus merubah dari meter kubik ke desimeter kubik. Nah, meter ke desimeter kubik itu turun. Karena ini pangkat 3, berarti setiap dia turun sekali, berarti dikali 1000. Kalau naik, baru dibagi. Karena ini meter ke desimeter kan hanya satu tangga turunnya. Dan ini ada pangkat 3, berarti dikali 1000. Nah, 3000 meter kubik dikali 1000 sama dengan 3 juta desimeter kubik. Sama dengan 3 juta liter, karena desimeter kubik itu sama dengan liter. Nih kalian udah dapat dalam satuan meter kubik dan juga satuan liter. Kecepatan airnya itu keluar 30 meter kubik per menit dari pintu embung. Nah, karena 30 meter kubik, kalian rubah lagi ke liternya. Ingat, tadi kan dikali 1000 karena liter sama dengan desimeter kubik. Tinggal 30 kali 1000 yaitu 30 liter per menit. Kalian udah dapat nih informasi yang pentingnya dan juga kalian sudah rubah. Berarti sekarang tinggal ke pernyataannya. Pernyataan yang pertama, volume air embung yang masih tersisa setelah dialirkan 10 menit sekitar 2700 meter kubik. Artinya, kalian harus cari dulu 10 menit ini berapa air yang keluar untuk tahu berapa pernyataannya. Nah, di bawah Ibu sudah uraikan. Di sini di bawah Ibu sudah uraikan. Nah, di bawah ini sudah Ibu uraikan aliran air 10 menit. Tadi kan per menitnya 30 meter kubik. Dan di sini kan satuannya meter kubik. Kalian pakai yang per meter kubiknya. Ternyata 30 meter per meter kubik per menit. Udah tinggal dikali aja 10 dikali 30 sama dengan 300 meter kubik. Artinya dalam 10 menit akan keluar air sebanyak 300 meter kubik. Dan di sini di pernyataan adalah masih tersisa. Berarti karena volume yang dapat menampung embung itu adalah 3000 meter kubik, tinggal kalian kurangkan saja 3000 meter kubik dikurang 300 meter kubik. Hasilnya 2700 meter kubik. Berarti pernyataan di atas adalah benar karena sisanya 2700 meter kubik. Nah, kolom yang di sebelah karena tadi kan benar centang, kalau yang salah baru tanda silang. Berarti ini karena benar diisi tanda centang. Nah, kalau nanti di AKM tinggal dicentang aja. Kemudian pernyataan yang kedua. Air dalam embung berkurang 800.000 liter setelah dialirkan 8 menit. Ini sebenarnya sama caranya kayak yang pertama, kalian tinggal cari aja 8 menit itu berapa yang keluar gitu. Benar enggak pernyataan yang di atas? Oke. Tadi kan per menitnya itu, nah di sini nih satuannya. Satuan yang diminta di sini adalah liter. Sedangkan yang diketahui tadi kan 30 meter kubik per menit. Nah, kalian udah tadi kan Ibu sarankan sudah mencari ke dalam liternya karena sudah ada pernyataan sudah baca pernyataan di awalnya. Ini udah ada 30.000 liter per menit. Udah tinggal dikalikan aja. 8 menit dikali 30.000 liter sama dengan 8 kali 3 24 berarti 240.000 liter. Ini kebetulan ketutupan ya. Jawabannya itu 240.000 liter. Nah, berarti karena di sini 800 harusnya berapa? Harusnya 240 liter. 40.000 liter berarti pernyataan ini salah. Kalau salah berarti diberi tanda centang. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah, nih Ibu tetap cantumkan hal-hal yang penting. Selanjutnya pernyataannya, waktu untuk mengalirkan 100.000 liter air
butuh 200 detik. Nah, di sini berarti kalian cari aja dulu 200 detik kira-kira berapa liter yang ngalir. Nah, tadi udah liter ada, dalam liter ada, dalam kubik ada. Di sini ada dua cara. Kalian bisa langsung detiknya itu dijadikan menit atau pelan-pelan dulu kalian cari per detiknya berapa yang keluar. Oke, di sini Ibu bahas cara pertama dulu. Untuk cara pertama, sebenarnya kan kalian harus rubah dulu. 200 detik itu sama dengan berapa menit, karena per menitnya di sini yang diketahui. Udah, kalau seandainya cara langsung, 1 menit itu kan sama dengan 60 detik tuh. 60 detik, artinya langsung aja di sini kalian bagi nih. 200 dibagi 60, artinya 200 detik ini kan 1 menit kan sama dengan 60, langsung aja dibagi nih. Nah, jadi dikali 30.000 liter. Karena yang ditanya di sini satuannya adalah liter, jadi kalian harus pakai juga satuan yang per liternya. Nah, ingat sama dengan 30.000 kali 200 itu 6 juta per 60. Ini kalian tinggal coret aja nih 60-nya. Nah, kan karena sama-sama dia pembagian. Nah, tinggal 100.000 liter. Berarti jawabannya apa? Benar. Harusnya ini benar ya. 100.000 liter per air di sini harusnya centang, bukan ini ya. Oke. Kalau yang kedua caranya, kalian cari dulu per detiknya itu kira-kira berapa ngalirnya. Kalau per 1 menit aja 30.000 liter, berarti 1 detiknya itu berapa liter yang akan mengalir. Tinggal dibagi aja 30.000 dibagi 60. Karena 1 menit itu kan sama dengan 60. Hasilnya adalah 500 detik. Kemudian aliran selama 200 detik, ya udah 200 kali 500, ini ketutupan sayang. 200 kali 500, ya udah 100.000. Hasilnya adalah 100.000. Berarti pernyataan yang di atas adalah benar. Ini salah centang. Salah. Ini harusnya centang ya, benar ya. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya masih pada pernyataan. Nah, ini. Untuk mengurangi air sebanyak 360.000 liter dibutuhkan waktu selama 12 menit. Nah, aliran air selama 12 menit. Tinggal dikali aja. Di sini satuannya apa? Liter, berarti otomatis pakai yang per liternya. Menit itu berapa liter per menitnya. 12 kali 30 sama dengan 360 liter. Berarti pernyataan di atas adalah benar. Oke, kita lanjut ke soal. Nah, di soal yang kedua nih. Masih karena di sini soal embungnya ini dipakai untuk soal nomor 1 dan 3, otomatis teksnya sama. Tinggal sekarang dilihat untuk soalnya dibaca. Untuk mengurangi pertumbuhan gulma, Pak Budi biasanya mengaliri sawah yang ditanami padi hingga ketinggian air mencapai 2,5 cm. Jika sawah yang dialiri seluas 3.000 meter persegi, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengaliri sawah agar ketinggian air yang diharapkan dicukupi? Oke, karena ini ada. Biasanya kalau dalam AKM ini bukan ABCD ya, tapi dia berupa bulatan. Itu artinya kalian harus milih salah satu. Ini adalah jenis soal pilihan ganda. Pahami soal terlebih dahulu, baru kalian Oke. Nah, ini dia. Ibu sudah uraikan untuk pembahasannya. Ini informasi penting yang di awal kan kalian udah ngerubah tuh. Dari meter kubik ke liter, kemudian dari menit ke detik. Nah, kemudian yang dari nomor 2 yang diketahui itu adalah ternyata tinggi air yang dipakai untuk menanam padi itu 2,5 cm. Nah, kalian rubah saja dulu karena kan di sini yang dipakai rata-rata meter. Sentimeter ini kalian rubah ke meter, sentimeter ke meter itu naik 2 tangga.
berarti dibagi 100. Nah, kalau dibagi 100 berarti mundur nih nolnya 2. Nah, menjadi 0,025 meter. Luas sawah yang ditanami padi 3.000 meter per persegi. Yang ditanya adalah waktu untuk mengairi air sawah harus berarti kalau seandainya waktu untuk mengairi air sawah, kalau seandainya udah bahasanya air, isi, otomatis kalian harus mencari volume terlebih dahulu. Kalau udah tahu volume, baru nanti tahu waktu yang dihabiskan atau waktu yang dibutuhkan untuk mengairi sawah itu berapa. Ingat volume. Kalau volume berarti ada 3 yang harus dipakai. Ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, di sini sudah disediakan tinggi. Panjang lebarnya mana? Panjang dan lebar itu sudah termasuk luas. Nih, di sini Ibu udah uraikan. Volume itu sama dengan P kali L kali T. Sedangkan luas itu sama dengan P kali L. Jadi kalau tinggal mencari volume air yang akan ditanami padi, udah tinggal tinggi air dikali luas sawah. Tadi kan udah dirubah tuh ke meter, berarti 0,025 meter dikali 3.000 meter kubik. Sama dengan 75 meter kubik. Kalau volume kan satuannya kubik. Nah, ini kan meternya udah pangkat 3 nih, meter kali meter kuadrat sama dengan meter pangkat 3. Karena di sini sudah didapatkan 75 kubik, berarti isi air yang akan ditanami padi itu adalah 75 meter persegi atau kubik. Nah, sekarang waktunya berapa nih yang diperlukan? Kalau seandainya tadi yang udah kalian cari, per menitnya itu kan 30 meter kubik yang keluar. Udah 75 ini dibagi per menitnya yang keluar. Ternyata per menit yang keluar kan 30 meter pangkat 3. Tinggal dibagi aja. 75 dibagi 30. Ini dapatnya 2. Ini pembagian pecahan ya kalau kalian masih ingat. Ini kan 2 kali 30 kan 6. Di sini 2 dikeluarin. Sisanya adalah 15 per 30. Karena di soal opsinya itu tidak memakai koma, melainkan memakai pecahan. Ada seperempat, setengah, dan seterusnya. Nanti kita lihat. Oke. Nah, di sini 15 per 30 meter pangkat 3. Nanti ini hilang jadinya meter pangkat 3-nya. Nah, 15 bagi 30 kan sama-sama dibagi 15 nih, jadinya 2,5 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air yang akan ditanami padi itu butuh waktu 2,5 menit. Jawabannya adalah B, 2,5 menit. Nah, lanjut soal yang terakhir. Yang ketiga, oke, soal yang ketiga, nih masih karena sampai nomor 3. Nah, dibaca, dipahami dulu soalnya. Debit air yang keluar dari embung melalui air selalu konstan. Jadi tetap yang keluar itu, karena kan tadi 30 meter kubik per menit, berarti 30 meter per kubiknya itu tetap per menitnya mengalir segitu. Untuk keperluan irigasi, pintu air embung dibuka pada pukul 1.10 dini hari. Ini udah merupakan informasi penting. Jika pada pukul 1.10 volume yang keluar dari pintu sebanyak 300.000 liter. Oke, satuannya memakai liter. Berapa meter kubik volume air yang keluar dari pintu air hingga pukul 1.40? Oke, di sini satuannya pada saat 1.10 300.000 liter yang keluar. Tapi yang ditanya di sini adalah kubik. Sedangkan di soalnya memakai liter. Nah, kalian udah aman sebenarnya karena di awal kan kalian sudah mencari dari liter ke meter kubik atau dari meter kubik ke liter, jadi aman untuk selanjutnya gitu. Oke, kita. Nah, di pembahasannya ini bisa dilihat, oke. Catatan pentingnya tetap Ibu taruh nih, yang udah kalian buat di awal. Nah, yang diketahui dari soal nomor 3 harusnya ya. Ini bukan ya, ya Allah. Soal nomor 3, nah, pintu air dibuka pada pukul 1.10 dini hari.
volume air yang keluar pada pukul tersebut adalah 300.000 liter. Ingat, 300.000 liter itu berapa meter kubik? Kan tadi dari liter itu sama dengan desimeter kubik. Desimeter kubik ke meter kubik itu naik 1000, berarti dibagi 1000. Nah, berarti volume air yang keluar adalah meter kubik. Karena kan pertanyaannya berapa meter kubik, berarti nanti harus dalam satuan meter kubik. Oke, liter. Yang ditanya volume air dari pintu air hingga pukul 1.40 dalam satuan meter kubik. Nah, berarti kalian harus cari dulu dari pukul 1.40 sampai 1.10 itu kira-kira berapa menit. Itu dulu yang harus kalian cari. Waktunya itu dulu yang kalian cari. Udah tinggal dikurangin aja. 1.40 dikurang 1.10 sama dengan 30 menit. Baru sekarang kalian cari dalam 30 menit itu kira-kira berapa yang keluar. Karena kan konstan nih keluarnya 30 meter kubik. Berarti tinggal dikali aja 30 kali 30 meter kubik sama dengan 900 meter kubik. Di sini belum selesai. Ini hanya waktu yang 30 menitnya aja. Sedangkan pada pukul 1.10 itu ternyata sudah keluar air. Sudah keluarnya air itu berapa kubik? 300 kubik. Nah, berarti yang disuruh nyari kan pada saat 1.40. Berarti kalian harus menjumlahkan dari pukul 1.10 sampai 1.40 berapa yang ngalir dalam satuan meter kubik. Nih, air yang keluar totalnya berarti total air yang keluar pada saat 1.10 dan juga sampai 1.40. 1.40 tadi kan yang dicari yang 900 meter kubik. Yang 1.10 tadi 300 meter kubik, yang sampai 1.40 900, berarti totalnya adalah 1.200 meter kubik. Ini adalah contoh soal dari isian. Oke. Sampai di sini Ibu sudah jelaskan 3 soal. Oke. Tugasnya adalah Ibu sudah share di Google Classroom. Nah, tugasnya itu yang pertama silahkan simak video ini yang sudah Ibu buat, atau kalian bisa cermati pembahasan berupa file PDF yang sudah Ibu share juga. Sama isinya, hanya saja kalau video lebih enak, jadi kalian bisa mendengarkan penjelasannya. Kemudian silakan dikerjakan tugas yang berupa file PDF juga. Ada tulisannya yang ada judulnya yang harus dikerjakan dan juga materi. Kalau latihan yang harus dikerjakan berarti itu file PDF yang harus dikerjakan. Kemudian tulis pertanyaan dan jawaban. Nah, jangan pertanyaan dan jawabannya aja. Maksudnya Ibu adalah ketika udah pertanyaan dan jawaban, kalian harusnya menyertakan cara penyelesaiannya. Nah, ternyata selama ini kalian tidak pernah menyertakan cara penyelesaiannya. Ibu sudah berikan kotak-kotak, artinya kalian harus menulis juga cara penyelesaiannya bagaimana. Ibu pengen tahu bagaimana cara kalian menyelesaikan soal. Kemudian apabila ada teks informasi kayak gambar, kemudian soal informasi atau cerita, itu jangan ditulis, yang ditulis hanya pertanyaan dan jawabannya aja. Kemudian foto dan upload tugas kalian pada GCR ya. Satu-satu uploadnya supaya tidak lambat, karena biasanya pengaruh kuota. Yang terakhir, jika ada pertanyaan, silahkan chat Ibu melalui WhatsApp. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.